Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya untuk Allah. Bahwa memuji yang hakiki itu hanya kepada Allah. Kalau memuji seseorang itu kadang-kadang cepat berubahnya. Pagi dipuji, sore dicaci-caci, sore dihina-hina, pagi-pagi dipuja-puja. Kalau muji orang, kalau muji Allah itu pujian yang hakiki. Makanya kalau muji orang jangan berlebihan, kalau hina orang ya jangan berlebihan. Kalau lagi seneng jangan ditunjuk-tunjukin, tapi kalau lagi benci ya jangan ditunjuk-tunjukin. Nanti kalau suatu saat berubah malu sendiri. Umpama lo kita nggak seneng sama orang, asal orang ketemu orang kita omongin, saya lagi kesel sama si ono, kesel sama si ono. Lah besok-besok malah punya anak. Main. Bukan kita punya anak lagi, dia punya anak perempuan. Jadi besan. Ya jadi besan. Lah ntar kalau di pelaminan berduaan kan yang dulu kita omongin kan langsung jeje besan nih. Makanya kalau seneng ya biasa aja, kalau gedek ya biasa aja. Seneng sama gedek itu berubahnya bentar. Tipis, bentar berubahnya bentar. Ati itu bahasa Arabnya kan kolbun, bukan kalbun loh ya. Kalau kalbun itu artinya asu. Nah, iya emang bener loh. Kalau kolbun artinya ati, tapi kalau kalbun artinya anjing, asu. Lah iya. Kalau kolbun itu dari kata asli kolaba. Kolaba itu bolak-balik. Makanya hati orang itu bolak-balik gampang banget. Maka doa yang kita baca di akhir tahiyat itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Lah termasuk dalam hal memuji itu kan dari hati. Lah kalau dari hati itu gampang berubah. Makanya kalau muji orang yo biasa aja. Makanya ada hadis itu begini. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Kalau kita seneng sama orang biasa aja, jangan berlebihan. Karena bisa jadi bentaran lagi kita nggak suka sama orang itu. Wa bagidoka haunamma. Dan kalau nggak suka sama orang, yo biasa aja. Wong seneng dan gak seneng itu siapa aja bisa ada dalam orang itu. Nah sekarang suatu saat orang yang kita gak seneng akan berubah dengan sendirinya, akan berubah jadi senengnya. Kayak tadi, kayak takutnya kayak tuan takur ini. Musuhan kayak apa ya, anaknya saling jatuh cinta. Di pelaminan bisanan, ntar asal ada kondangan dan cie bisanan nih. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya untuk Allah. Remeng-remeng tulisannya tidak kelihatan. Sama aja. Alladzi hadana. Alladzi ialah Allah hadana. Itu bacanya jangan sampai hadana loh ya. Hadana, enggak pakai titik. Kalau hada artinya yang telah memberikan hidayah. Tapi kalau hadza pakai yang belakangnya kan hadza itu. Nah, hadza itu artinya ini. Ini tok artinya hadza. Kalau dulu anak-anak MI, anak-anak SD itu kan hadza kitabun, ini buku. Kalau hada artinya yang memberi petunjuk, tapi kalau hadza artinya ini. Nah, dalam muqaddimah ini kita memuji kepada Allah. Allah itu zat yang hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Nah, itu artinya kita. Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Lihada, untuk ini. Ini itu maksudnya untuk mempelajari ini. Lah hidayah itu kan ada macam-macam. Ada namanya hidayatul din.
Hidayatuddin itu hidayah yang dulunya bukan Islam jadi Islam. Itu namanya Hidayatuddin. Apakah cukup? Belum. Wong nyatanya banyak orang Islam nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah ngaji. Nah, maka ada level lanjutannya namanya Hidayatut Taufik. Hidayatut Taufik ya biasanya kalau orang pidato kan sering ya, wabillahi taufik. Nama masjid mana Pak? Masjid yang samping lurah itu. Ya Taufik wal Hidayah kan. Nah, itu namanya Hidayatut Taufik. Hidayatut Taufik itu hidayah Allah untuk kita melaksanakan ajaran agama. Nah, malam ini kita ngaji ini karena memperoleh Hidayatut Taufik. Hidayatuddin kita udah bawa, wong kita lahir dari keluarga muslim. Tapi Hidayatut Taufik belum tentu. Hidayatut Taufik itu diberikan oleh Allah di saat kita melaksanakan perintahnya. Itu namanya Hidayatut Taufik. Orang Islam kemudian dia biasanya nggak pernah ngaji, tiba-tiba kepengen ngaji. Itu namanya Hidayatut Taufik. Orang Islam biasanya nggak pernah sholat, tiba-tiba kok kepengen sholat. Itu memperoleh Hidayatut Taufik namanya. Lah, dalam mukadimah ini kita memuji kepada Allah yang telah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada lihada, untuk ini. Ini itu maksudnya untuk mempelajari ini. Kita mohon pada Allah agar diberikan hidayah terus menerus. Karena hidayah itu yo kadang diberi, kadang dicabut. Makanya yo kadang kita berbuat baik, kadang enggak. Kadang pengen ngaji, kadang enggak. Nah, kalau pas lagi hidayah, lagi kepengen, lah itu namanya Hidayatut Taufik. Kalau Hidayatuddin kok dicabut, bahaya, berarti keluar dari Islam. Terus lanjutannya enggak kelihatan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma, dan tidaklah kunna kita ini linahtadiya memperoleh hidayah laula an hadanallah, kalaulah itu bukan hidayah dari Allah. Karena Allah memberikan hidayah itu terserah Allah mau diberikan pada siapa, nggak peduli. Ada keluarga Nabi tapi kalau nggak diberi hidayah oleh Allah ya sampai mati nggak iman. Kayak Kanan ya. Kenal Kanan? Enggak, saya juga enggak, hanya tahu namanya aja. Kanan itu anaknya Nabi. Ada Azar bapaknya Nabi. Ada istri Nabi Lot. Ada ayah angkat Nabi Fir'aun, itu kan ayah angkatnya Nabi Musa. Ada paman plus bisan, pamannya Nabi plus bisannya Nabi Abu Thalib. Kalau di lagu-lagu orang Marawisan itu yang itu loh, Abu Thalib pamannya. Nah itu walaupun disebut-sebut itu sampai meninggal gak iman itu Abu Thalib itu. Abu Thalib itu sampai meninggal gak iman. Makanya ketika Abu Thalib meninggal itu Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Makanya tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu terjadi pada tahun 12 dari kenabian. Berarti ketika Rasulullah berusia 52 tahun. Itu pamannya Nabi. Karena Abu Thalib itu kan saudara sekandung dengan Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi. Kemudian jadi besan karena Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dinikahkan dengan putri Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah. Lah, ya paman ya besan. Makanya ya paman itu boleh jadi besan. Wong Rasulullah sendiri udah nyontoin. Tapi sampai akhir hayat Abu Thalib itu belum iman. Makanya iman hidayah Allah itu gak peduli siapa, gak peduli keluarga siapa, kalau diberi dia diberi. Bahkan dari anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu terkenal musuhi Rasulullah ya. Tapi dia punya anak namanya Ikrimah. Itu malah membela Rasulullah mati-matian, musuhin bapaknya.
Yo, yang anaknya Nabi musuhi Nabi, yang anaknya Abu Jahal malah bela Nabi. Oh, itu kehidupan di masyarakat kadang yo begitu. Bapak emaknya nggak kenal ngaji, anaknya rajin ngaji. Bapak emaknya rajin ngaji, anaknya nggak pernah ngaji. Yus itu di mana-mana yus begitu, contohnya udah ada. Dari zaman Nabi contohnya udah ada. Ada anak rajin banget, bapaknya naudzubillah, kayak Nabi Ibrahim. Bapaknya baik, tapi anaknya naudzubillah, kayak Nabi Nuh. Ada lakinya baik, bininya wah ya Allah naudzubillah, Nabi Lot. Ada bininya baik, lakinya kurang ajarnya kebangetan, Fir'aun. Fir'aun itu istrinya solehah, Asyah itu istrinya Fir'aun. Wanitanya solehah, lakinya terkenal luar biasa ya. Sampai sekarang orang kalau dibilang keturunan Fir'aun pasti marah. Padahal Fir'aun itu kaya raya raja, tapi wong terkenal kurang ajarnya, tapi istrinya solehah. Ada ponakan baik, pamannya ya kayak begitu. Makanya di mana-mana contoh kehidupan itu nggak jauh-jauh kayak begitu itu. Yes, ujian kehidupan itu nggak jauh-jauh dari begitu. Mama kunna linah tadiya laula an hadanallah. Berarti pertama kita memuji Allah. Biasanya kalau pidato kan ya begitu ya, pertama memuji Allah. Setelah memuji Allah baru wassalatu wassalamu wassalatu dan salam atau tambahnya rahmat takdim wassalamu dan keselamatan. Ini sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah akhir zaman yang paling mudah mendatangkan pahala itu sholawat. Sholawat itu ikhlas gak ikhlas, ngerti gak ngerti, paham gak paham, mudeng gak mudeng, punya wudhu gak punya wudhu, mau dibaca ngapain aja asal gak sambil ngedeng di kamar mandi. Itu semua ada pahalanya. Makanya orang ibadah paling gampang untuk nabung pahala buat kita umat akhir zaman itu sholawat. Tapi ya jangan hanya sholawat, sholat enggak. Ya tetap yang wajib-wajib dijalani. Ibarat kata mah orang kerja, yang kerja pokok dikerjain. Ibarat lemburan yang paling gede itu sholawat. Yang paling gampang ya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Umpama yang sholawatan yang aneh-aneh, walaupun dibaca ngerti enggak, yes, kayak yang Mansur baca apa tadi? Itu kalau ditanya artinya apa? Boh. Pokoknya kalau itu memang sholawat, insya Allah ada nilai pahalanya. Cuma kadang kan kita terkecoh, asal Arab dikirain, padahal banyak yang bukan sholawat dikirain sholawat. Kayak begini, ya tarim, ya tarim itu kan nyebut nama kota. Kayak ya Jakarta, ya Jakarta. Tarim itu kan nama kota di Hadramut di Yaman. Dikirain sholawat, bukan. Ya kayak ya Bandung, ya kalau kita ya Bojong, ya Bojong. Nah iya, kalau kita di sini ya Bojong, ya Bojong. Asal dikirain Arab sholawat, belum tentu. Yang sholawat itu yang ada redaksi salama terus nama Rasulullah. Ya kayak ini wassalatu wassalamu. Nah itu kan yes, gampangnya sallallahu alaihi Muhammad itu sholawat yang paling singkat yaitu. Dan sholawat yang paling sempurna itu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca kalau tahiyat akhir itu. Yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu sholawat yang paling istimewa, paling sempurna. Karena satu-satunya sholawat yang dibaca dalam sholat yaitu. Diganti sholawat nariyah juga boleh. Masa Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamat, itu enggak boleh. Atau diganti Allahumma sholli yang tikbil qulub gimana? Apalagi sampai di lagu-lagu ini tibil qulubi wa dawaiha
Ya enggak boleh. Sholawat itu hanya boleh dibaca di luar sholat. Yang di dalam sholat hanya itu sholawat Ibrahimiyah. Maka sholawat itu sholawat yang ibarat level tertinggi. Ibarat ranking tertinggi itu sholawat Ibrahimiyah. Ala Sayyidina. Nah, Sayyidina itu artinya tuan. Orang seberang sono itu alergi baca Sayyidina. Iya. Enggak mau, pokoknya enggak boleh pakai Sayyidina. Pokoknya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya silahkan, itu urusan mereka. Cuman pakai logika aja ya. Kita manggil RT aja. Kita enggak nyebut namanya kok ya. T itu paling enggak ya. T. Yang udah berangkat haji dipanggil Ji, yang udah berangkat umroh dipanggil Lah iya, kita manggil seseorang yang kita hormati aja. Kita kan nggak pernah manggil namanya ya. Kita manggil gelarnya. Pak, paling enggak ya. Mas, manggil mertua apa ya kita manggil namanya? Tuh. Wah. Ya iya enggak. Oh kadang kita manggil anak aja saking sayangnya sama anak, kadang kita enggak manggil nama kok ya. Nah iya, nama kesayangan kan. Nah, iya. Lah mosok kita manggil orang biasa yang hari-hari kita tahu kelakuannya. Itu aja kalau memang dia punya gelar kehormatan, kita panggil dengan gelar kehormatannya. Nah ini manggil Nabi Muhammad mosok asal mat apalagi mo lah iya alangkah songong. Lah iya saya ketemu Pak Mansur aja nggak pernah manggil sur. Lah iya saya panggil Pak karena saya menghormati usianya lebih tua dari saya. Lah mosok manggil nama Rasulullah, orang yang termulia kok asal namanya. Ya iya, manggil RT aja. T ya gue sih. Iya kan? Iya. Kan. Ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah. Itu kalau dalam ilmu nahwu, karena ala itu huruf jer, maka belakangnya huruf jer itu kasroh itu, maka belakangnya harus sayyidina. La Rasulillah itu mengikuti depannya. Ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah. Kemudian lanjutannya wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi. Ali kalau pakai hamzah itu kan pakai hamzah ya. Itu artinya keluarga. Tapi kalau Ali pakai ain itu nama orang. Ali itu artinya keluarga. Wa ala alihi berarti sholawat itu juga kita sampaikan kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Secara nasab keluarga Nabi itu ya yang ada hubungannya darah dengan Nabi. Istrinya, anaknya, cucunya terus sampai sekarang. Di Indonesia ini ada Sayyid, ada Habib. Walaupun beberapa tahun terakhir ini ada yang mempersoalkan apa benar Habib itu keturunan Rasulullah. Itu bukan urusan kita. Yang penting kalau dia orang baik, itu bukan hanya orang baik, siapa aja kita wajib kita hormati ya. Apalagi orang yang terkenal punya keturunan dari orang-orang baik. Lah Ali secara nasab itu adalah orang-orang yang ada hubungannya darah dengan Rasulullah. Tapi secara umum namanya keluarga bukan hanya yang punya hubungan darah, yaitu kullu taqiyin. Kullu taqiyin itu setiap orang yang bertakwa itu disebut sebagai keluarga Nabi. Kayak di sini lah misalnya. Kita akan nyebutnya keluarga besar, warga Villa Mahkota. Walaupun kita kan bukan nggak ada hubungan darah ya. Ya kita bukan senasab tapi mungkin senasib. Senasib ya, sama-sama nemplok di sini kan senasib namanya ya. Lah makanya disebut keluarga besar. Kadang yang dari Jawa ada keluarga besar Kalongan, keluarga besar
apa? Madura, keluarga besar Sukabumi, Lampung. Lah, keluarga besar ini kan bukan hanya yang satu nasab, tapi bisa yang satu nasib itu tadi. Lah, Ali di sini adalah keluarga Nabi. Kemudian wasahbihi. Wasahbihi itu sahabat Nabi. Siapa yang disebut sahabat? Sahabat itu artinya orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sudah beriman. Itu namanya sahabat. Abu Thalib yang tadi itu pamannya, besannya tidak disebut sahabat, walaupun nih ngerawat Rasulullah dari umur 12 tahun sampai Rasulullah umur 52 tahun bersamai terus, tapi tidak disebut sahabat karena walaupun bersama tapi tidak dalam keadaan iman, atau dalam keadaan iman tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi juga tidak disebut sahabat. Ada riwayat seseorang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu riwayat sangat terkenal, orang yang sangat bakti sama ibunya. Sampai-sampai dia itu tiap pagi gendong anakan sapi naik turun gunung. Ya pokoknya itu lah digendong naik turun gunung. Sampai tetangga ngira itu orang gedeng. Iya, malah ini digendong sampai pundaknya itu kalau orang Jawa kapalan. Akhirnya ketika udah itu dijalani ditanya, loh kalau kamu tiap hari gitu latihan mau gendong emak dari negeri saya sampai ke Mekah. Akhirnya ya dijalani. Lah itu Uwais Al-Qarni sudah percaya iman pada Rasulullah tapi nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka juga tidak disebut sahabat. Lah yang disebut sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya Al-Faizin ya. Al-Faizin itu artinya orang-orang yang beruntung. Faiz itu satu, tapi kalau banyak faizin, orang yang beruntung. Kalau ucapan kalau lebaran minal aidina wal faizin, itu saya juga bingung itu ucapan itu asalnya dari mana ya. Kalau yang niru sahabat, kalau ucapan lebaran itu cuman taqabbalallahu minna wa minkum, udah sampai itu toh. Lah kok sampai minal aidina wal faizin itu boh asalnya dari mana saya juga sendiri nggak tahu. Tapi namanya doa ya bagus-bagus saja. Doa ayo minal aidin, semoga termasuk orang-orang yang kembali baik maksudnya. Wal faizin, dan orang-orang yang sukses. Faiz itu sukses. Kalau satu orang, kalau banyak berarti ya faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, berhasil. Nah, orang-orang yang wa ala alihi wa sahbihil faizina, orang-orang yang meraih kesuksesan itu tentunya biridullah, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabadu atau biasanya amma ba'du, itu artinya sesudah itu semua. Itu apa maksudnya? Maksudnya itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya. Setelah itu lah baru biasanya amma ba'du, yang kami hormati dan seterusnya. Nah ini baru muqaddimah dari kitab Qurratul Ain. Untuk Senin depan dipelajari itu mulai dari itu sampai bawah itu 1, 2, 3, 4 pokoknya 3 baris 4 baris ya, 4 baris nanti baca satu-satu seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Naik kelas kita Bu. Naik kelas. Ini ngaji Qur'annya mohon maaf ya sama Bu Lupa sama Bu Haji aja, saya tulisan kurang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.